Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang flood routing atau penelusuran banjir melalui waduk. Nah, pertama-tama kita buat namanya, terserah teman-teman gitu ya. Kita coba 3. Jangan lupa untuk unitnya dibuat menjadi metrik karena kita familiar dengan metrik gitu ya, meter. Kemudian klik komponen, basin model manager, kita buat basin 1 saja gitu ya, atau basin 3 supaya konsisten gitu ya. Oke. Nah, dari basin 3 kita klik ini, kemudian keluar. Nah, kemudian kita untuk di hulunya kita menggunakan source gitu ya. Kita bikin inflow. Oke. Kemudian kita buat reservoirnya gitu di sini. Waduk Fulan misal, create. Kemudian untuk di outflow-nya kita buat sink gitu ya di sini. Oke. Outflow. Oke. Nah, kemudian kita harus hubungkan ini, jangan lupa di save. Kita hubungkan, kita klik yang kecil ini. Inflow downstream-nya adalah waduk Fulan. Kemudian waduk Fulan downstream-nya adalah outflow gitu ya. Kemudian kita pilih. Nah, setelah itu kemudian teman-teman yang harus dilakukan adalah membuat komponen yang lain gitu ya. Kita punya data elevasi kapasitas waduk, elevasi versus storage gitu ya. Kita harus masukkan ini table 1. Oke. Kita buat aja supaya sama table 3 gitu ya. Kemudian di pair data, klik elevation storage. Nah, ini manual entry, unitnya adalah 1000 meter kubik gitu ya. Nah, kemudian ini saya juga sudah siapkan di sini gitu ya. Storage. Nah, ini nanti teman-teman lakukan sendiri di luar program dari ini ya, HMS ya. Nah, saya punya di sini, saya sudah siapkan elevasinya ini gitu ya. 218 sampai 225. Oke, kemudian delete. Storage-nya adalah 1000 per 1000 meter kubik ya, per 1000 meter kubik. Nah, ini kan kita punya volume kontur yang ini. Nah, ini saya sudah bagi jadi rumusnya ini storage. Oke. Nah, ini yang akan kita pakai. Kita copy, kemudian kita paste. Oke. Kita delete. Oke. Kita save, jangan lupa. Kemudian kita juga punya komponen. Kita juga punya yang lain, yaitu elevation area gitu ya, elevation versus area, new table 3. Saya bilang juga supaya sama, elevation versus area sama. Saya sudah siapkan tadi elevationnya ya. Untuk elevasinya ini itu ya. Kemudian areanya adalah yang ini. Ya. Oke. Jadi kita copy dulu karena dia per 1000 meter persegi ya. Jadi teman-teman harus membuatnya per 1000 meter persegi. Kita save. Oke. Kemudian kita buat yang lain, meteorological model. Kita buat aja MET3 supaya sama. Kita lihat dulu apa yang di MET3. Ini karena kita nanti sudah punya hidrograf, jadi saya nonkan gitu ya. Oke. Nah, oke. Kemudian save, jangan lupa komponen control specification. Oke, kontrol 3. Kemudian kontrol
3 ini kita buat aja start date-nya Januari 2000. Ini bebas ya, teman-teman bisa sesuai dengan kebutuhan. 0000. Time intervalnya saya buat cepat aja per 1 jam supaya tidak terlalu lama nanti pas merunning. Kemudian time series data, kita punya discharge data karena tadi saya sudah menyiapkan hidrograf banjir gitu ya. Nah, kemudian kita pilih new, namanya gauge 1. Ini TR 100 tahun. Oke, create. Kemudian ada time series data. Ini yang harus kita pilih ya. Time intervalnya saya buat 1 jam saja. Oke, ini sama. Nah, kemudian ada tabelnya. Nah, ini saya juga sudah siapkan. Tabelnya itu adalah ini. Jadi dibuat di luar HKMS ya. Tapi kalau teman-teman mau membuat di HKMS juga bisa sebenarnya. Ada di video saya gitu ya. Nakayasu. Nah, kita pakai yang debit 100 tahun karena kita ini mau memodelkan sebuah embung gitu ya. Jadi kecil. Oke, kemudian ini debit banjirnya. Jadi dalam percobaan ini tidak ada base flow, artinya 0. Kemudian kita paste. Oke. Save. Nah, kemudian tadi kan ini kita sudah discharge data ya. Jangan lupa di inflow-nya kita klik yang option run flow method discharge gauge. Oke, inflow-nya discharge gauge-nya adalah yang ini gitu ya. Oke. Kemudian sekarang kita berpindah dari outflow ke waduk fulan gitu ya. Nah, tadi karena saya sudah membuat ini, jadi kita bisa ganti jadi outflow structure. Nah, ada elevation versus storage. Karena saya sudah punya, saya klik ini. Kemudian ini kita anggap bahwa kita initial conditionnya bisa ada 3, tapi saya coba pakai elevasi, artinya elevasi crash spillway gitu, 218. Kemudian saya pilih spillway-nya 1 gitu ya. Oke, save. Kemudian kita milih lagi spillway. Nah, spillway-nya kita bisa pilih broadcasted OG specify. Nah, kita pilih ini. Elevasinya tadi 218. Kita coba karena nimbung kecil kita buat 10 saja, teman-teman. Nah, koefisiennya itu berkisar di antara 1,1 sampai 1,6. Kita buka 1,48. Gate-nya tidak ada gitu ya. Oke. Dan kemudian kita harus cek outflow tidak ada, kita tidak punya. Nah, oke. Compute simulation run pertama kita ini ya, TR 100 tahun. Oke. Next, basin 3 met kita pastikan sama, kontrol 3, finish. Oke. Kemudian kita ke compute. Nah, simulation run kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya bisa. Kemudian kita pilih result, kemudian simulation run. Ini hasilnya, global summary-nya seperti ini gitu ya. Ada peaknya di inflow 14, kemudian di waduk tuh 9,5. Jadi ada ada pengurangan gitu ya. Nah, kita bisa lihat inflow-nya itu gambarnya seperti ini, teman-teman, hidrografnya. Kemudian di waduk fulan gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kita butuhkan. Saya akan perbesar sedikit gitu ya. Gini. Nah, jadi posisinya adalah ada inflow yang masuk gitu ya. Ada inflow yang masuk, ini elevasi, ini storage, ini flow ya. Jadi ada yang masuk gini sebesar ini, kemudian ada retensi. Jadi ada perbedaan antara ini sama ini gitu ya.
Jadi kurang lebih ini hasil dari flat routingnya pada waduk dengan menggunakan spillway ya, yang sudah ditentukan. Kalau teman-teman mau melihat yang lain boleh, ada summary. Jadi ada peak inflow-nya pada jam sekian, kemudian peak discharge-nya sekian, peak inflow-nya 14,7 tapi bisa direduce dari jadi 9,5 karena ada tadi ini ya, tampungan, fungsi tampungan. Nah, peak elevasinya di 218,7 artinya 0,7 meter gitu ya. Time series juga kita bisa lihat dan lain-lain gitu ya. Ntar saya lihat storage dan lain-lain, ini seperti ini dan bisa dilihat dan lain-lain gitu ya. Oke. Dan ini sebenarnya hasilnya yang kita tuju. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.